Halo semua, di kesempatan ini saya akan membahas tentang topik pasar keuangan di sesi perkuliahan 4. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bank sentral, kebijakan moneter, dan juga stabilitas sistem keuangan. Jadi kita sebelumnya membahas bank sentral dan 3 pilar fungsi bank sentral tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang pasarnya, di mana tujuan pembelajaran dari sesi ini yang pertama adalah agar kita mengetahui apa itu definisi dan konsep pasar uang dan juga instrumen-instrumennya, karena setiap pasar itu pasti memiliki instrumen. Lalu kita mengetahui tentang SN P3SK, yaitu adalah kerangka strategi nasional pengembangan dan pedalaman pasar keuangan. Selanjutnya adalah peran dan langkah yang diambil Bank Indonesia dalam mengatur sistem keuangan dan di Indonesia. Pertama, definisi pasar keuangan atau pasar uang. Secara konsep dan teori yang diambil dari Bank Indonesia dan beberapa sumber, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan berupa kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan yang berjangka pendek, dalam hal ini di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun, ini bisa dikategorikan sebagai pasar modal, yang menjual saham, obligasi, reksadana, derivatif, seperti itu. Peran pasar uang adalah dalam transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Ini adalah 3 pilar Bank Indonesia yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dan kedua, di mana ini adalah pilar nomor 1, ini ada pilar nomor 2, ini adalah pilar nomor 3 ya. Jadi setiap bank sentral itu memiliki 3 pilar, di mana 3 pilar tersebut adalah untuk kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Dan di mana pasar uang ini berperan sangat penting dalam mencapai tujuan 3 pilar tersebut. Pemerintah, bank, atau korporasi dapat yang memanfaatkan pasar uang ini apabila membutuhkan pembiayaan atau modal yang sifatnya jangka pendek dengan bunga yang rendah juga. Jadi pemerintah itu misalnya dalam hal ini membutuhkan dana untuk APBN, misalnya bank untuk membutuhkan dana untuk likuiditas, korporasi membutuhkan dana biasanya untuk misalnya untuk pembiayaan proyek atau untuk ekspansi ya misalnya ya. Itu pemerintah, bank, dan korporasi ini bisa mendapatkan pembiayaan yang jangka pendek di pasar uang dengan bunga yang rendah. Apabila ingin pembiayaan yang jangka panjang, bisa tarik ke pasar keuangan. Dalam hal ini pasar modal maksud saya, yaitu saham dan obligasi. Selanjutnya, pembiayaan jangka pendek itu cenderung bunganya rendah, karena pembiayaan jangka pendek itu resikonya kecil ya. Resikonya kecil itu berarti return-nya juga kecil. Return yang kecil itu, return dan risiko yang kecil itu diabsorb dengan bunga yang kecil. Ini adalah salah satu opsi di mana pemerintah, bank, atau korporasi bisa memanfaatkan apabila membutuhkan dana yang berbiaya rendah. Apa produk-produk pasar keuangan? Yang pertama adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank dengan nilai minimal 8 juta. Jadi sertifikat ini sekarang sudah banyak yang berupa digital ya. Jadi di internet banking kita itu sudah banyak fitur-fitur aplikasi deposito, jadi kita tidak perlu untuk datang ke bank untuk transaksi deposito lalu meminta sertifikatnya. Sekarang sudah ada yang digital. Jadi deposito itu sebenarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah bank, ini adalah kita, perorangan atau korporasi. Jika bank itu membutuhkan likuiditas, bank itu bisa memanfaatkan produk sertifikat deposito untuk mengabsorb uang masyarakat
Lalu pada saat jatuh tempo, bank itu memberikan uang plus bunga. Dengan jatuh temponya itu 1 bulan hingga 12 bulan. Jatuh temponya ya. Nah, ini adalah kira-kira transaksi untuk sertifikat deposito. Ketika bank itu butuh likuiditas, bank itu bisa mengabsorb dana dari perorangan atau korporasi lalu memberikan uang plus bunga pada saat jatuh tempo di sertifikat. Misalnya kita memutuskan 1 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Di mana sertifikat deposito pada saat pembayaran uang ini itu ditukar dengan sertifikat. Yang kedua adalah surat berharga komersial. Perbedaan utamanya adalah yang ini yang diterbitkan oleh korporasi, berbeda dengan deposito. Lalu surat berharga komersial itu bukan berbentuk sertifikat, tapi berbentuk surat sanggup. Surat sanggup bahwa perusahaan tersebut dapat mengembalikan lagi dana yang diabsorb oleh masyarakat atau korporasi lain pada saat jatuh tempo. Nilai minimal yang penerbitan surat berharga komersial ini adalah 500 juta. Jadi contohnya adalah ini tinggal diganti ya, misalnya korporasi itu butuh misalnya dana untuk proyek, atau ekspansi, misalnya membuka pabrik baru atau membuka cabang baru atau membuat produk baru gitu ya. Nah, sama mekanismenya, korporasi tersebut mengabsorb uang dari masyarakat atau company lain, lalu pada saat jatuh tempo, misalnya sesuai suratnya itu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, korporasi tersebut mengembalikan uang plus bunga yang disepakati. Ini adalah surat berharga komersial di mana pada saat memberikan uang kepada korporasi penerbit, itu ditukar dengan yang namanya promissory, surat berharga komersial. Jadi ini adalah sumber pembiayaan oleh bank, yang ini adalah korporasi, ini adalah sumber pembiayaan oleh bank dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah surat berharga Bank Indonesia. Surat berharga Bank Indonesia ini konsepnya sama persis dengan yang digambarkan tadi. Perbedaannya adalah jika perbankan dan korporasi itu juga menyasar perorangan, maksudnya yang membeli sertifikat tersebut dan surat berharga tersebut ada perorangan, kalau Bank Indonesia itu lebih kepada perbankan. Jadi transaksinya itu lebih ke antara BI dan perbankan. Perorangan itu bisa sebenarnya, tapi harus lewat pialang. Jadi transaksinya itu lebih kepada antara bank dan bank sentral. Dan temponya itu 1 bulan sampai 12 bulan. Ini biasa dilakukan apabila ekonomi sedang ekspansi. Akhirnya dalam hal ini uang di masyarakat itu harus diabsorb oleh Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia menjual, mengiming-imingkan surat bank berharga Bank Indonesia dengan bunga yang menarik, sehingga bank itu memberikan uangnya kepada Bank Indonesia, dan akhirnya peredaran uang di masyarakat itu bisa lebih terjaga, sehingga inflasi juga pada akhirnya inflasi lebih terjaga. Surat berharga Bank Indonesia ini diterbitkan dengan nilai minimal 100 juta. Jadi memang ini kalau yang dengan nilai segini dan segini itu biasanya memang target utamanya itu korporasi sebenarnya. Berbeda dengan deposito. Karena perorangan yang sanggup untuk membayar segini itu tidak banyak, pasti membutuhkan yang namanya cadangan dana yang banyak juga gitu. Lalu sekarang produk yang terakhir yaitu namanya repo. Repo ini karakteristiknya cukup berbeda dengan tiga yang di atas, karena repurchase agreement ini hanya terhadap dua pihak. Kalau sertifikat deposito, surat-surat dan berbentuk surat ini, itu bisa
yang namanya dibeli oleh banyak korporasi atau banyak orang, terutama deposito ya, siapapun kita bisa memiliki sertifikat deposito. Korporasi-korporasi juga bisa banyak membeli surat berharga komersial dan juga surat berharga Bank Indonesia. Repurchase agreement ini bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, perbankan, dan korporasi. Contohnya misalnya di Bank Indonesia itu misalnya saat ekspansi, dia itu akan menjual. Ekspansi maka jual repo. Jual repo sehingga dana yang di masyarakat itu akan terabsorb di BI. Sementara ketika kontraksi, ketika ekonomi sedang ada di bawah, Bank Indonesia itu biasanya melakukan yang namanya beli repo. Beli repo sehingga dana yang ada di Bank Indonesia itu dikucurkan gitu ya ke masyarakat atau ke perbankan sehingga dana di masyarakat itu lebih banyak dan perputaran ekonomi lebih banyak juga. Dan nilainya ini tergantung kesepakatan antara dua pihak tersebut. Repurchase agreement ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan pasar valuta asing, di mana jual repo dan beli repo ini bisa dalam bentuk valuta asing untuk menjaga kestabilan kurs di Indonesia. Sekarang kita bicara tentang strategi nasional pembangunan dan pendalaman pasar keuangan atau disingkat SNP3K. Jadi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK itu membuat sebuah buku pedoman yang bernama SNP3K ini. Di mana ini adalah target selama 2018 sampai 2024 untuk pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Dengan target yang cukup spesifik. Di mana targetnya untuk pembiayaan infrastruktur selama 2020 sampai 2024 ditargetkan itu 49,98% dari kontribusi pasar keuangan, bukan dari APBN. Lalu pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 itu bisa mencapai 6,25%, sehingga kita naik kelas ya, istilahnya naik kelas ke upper middle income. Ini adalah target spesifik. Buku ini berisi langkah-langkah agar Indonesia bisa mencapai target-target ini. Nah, penjelasannya adalah di sini ya. Indonesia memiliki banyak sekali proyek infrastruktur dalam 10 tahun belakangan ini. 8 sampai 10 tahun belakangan ini. Di mana sebelumnya itu konsentrasi infrastruktur itu banyak di Jawa ya. Sebelum 8 tahun yang terakhir, tapi di 8 tahun terakhir era kepemimpinan Pak Jokowi itu banyak sekali infrastruktur dibangun, tidak hanya di Jawa. Ada program misalnya 35.000 watt listrik, dan ada banyak proyek-proyek ya, ada jalan dan kereta. Proyek-proyek dan program ini ditujukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, di mana infrastruktur itu adalah faktor ekonomi yang harus disediakan oleh pemerintah. Swasta bisa menyediakan, tapi porsinya itu hanya kecil. Dan hanya proyek-proyek yang layak secara komersial. Sementara proyek-proyek di daerah-daerah itu cenderung tidak layak untuk secara komersial, sehingga tidak menarik untuk swasta. Porsi pembiayaannya, total dana yang dibutuhkan itu adalah 5.500 triliun untuk membiayai proyek-proyek dengan jumlah ini. Ditargetkan selama 2020 sampai 2024 itu, 2018 dalam rentang waktu target buku ini, APBN itu kontribusinya itu kalau bisa hanya 50,02%. Sementara pasar uang
itu 49,98%. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pasar keuangan dalam definisi ini berbeda dengan teori dan konsep yang kita bahas secara general, di mana pasar uang itu kalau secara teori itu adalah yang di bawah 1 tahun. Produk-produknya itu di bawah 1 tahun. Dalam definisi di SNP 3K dan secara di dalam buku ini termasuk pasar modal. Pasar keuangan itu termasuk pasar modal. Yang lebih dari 1 tahun. Jadi pasar keuangan yang dibahas dalam buku ini tidak hanya produk-produk yang di bawah 1 tahun, tapi juga saham dan juga obligasi. Jadi memang ini harus kita lebih cerna lebih dalam, di mana kalau secara teori pasar uang itu adalah hanya sertifikat-sertifikat dan repurchase agreement, tapi pasar keuangan dalam buku ini, target ini adalah termasuk pasar modal, di mana produknya adalah saham dan obligasi. Jadi 9,98 ini tidak hanya pasar uang, tapi juga pasar modal. Gitu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa tidak ditingkatkan saja ini, misalnya jadi 70%, atau misalnya 80%, sehingga APBN kita tidak terlalu terbebani. Sekali lagi, program dan proyek-proyek infrastruktur itu adalah tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan pemerintah dan kepemilikan pemerintah harus tercermin yang pertama adalah dari anggaran yang dikeluarkan, porsi yang diterbitkan. Jadi, 50,02% ini adalah kepemilikan mayoritas yang paling minimal. Sehingga beban pemerintah itu tidak terlalu besar, tapi secara porsi kepemilikan, pemerintah itu tetap mayoritas. Gitu. Saat ini, porsi APBN untuk proyek infrastruktur itu lebih dari 50%. Itu sangat membebani pemerintah karena pemerintah harus menyerap dana dari pajak dan kekurangan dari pembayaran pajak tersebut harus dibiayai dengan utang. Inilah yang dihindari pemerintah agar pembiayaan kita itu banyak bisa kita dapat dari pasar uang. Lalu pasar keuangan yang dalam, nah bagaimana cara untuk mencapai funding gap ini? Yaitu pasar keuangan kita harus dilakukan secara dalam, liquid dan efisien, inklusif dan aman, agar target 49,98% ini dapat tercapai. Jadi, pasar keuangan ini adalah seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan pertama. Pasar ini adalah pasar di mana banyak masyarakat kita menitipkan dana ke sebuah sistem, di mana sistem itu dikawal oleh Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan. Pasar keuangan yang liquid, efisien, dan inklusif aman ini akan meningkatkan trust tersebut. Sehingga dana-dana yang masyarakat itu bisa dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut untuk memutar ekonomi Indonesia dan memajukan ekonomi Indonesia, dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat kita. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah rasio keuangan, pasar keuangan kita terhadap PDB. Di tahun 2020, kita bisa lihat ya, yang pertama itu adalah gap-nya. Kita bisa lihat gap-nya itu sangat besar ya, dengan negara tertinggi itu Singapura. Pertama itu adalah the stock market. Pasar modal kita itu porsinya segini. Memang tidak jauh berbeda dengan Tiongkok, tapi Tiongkok itu pasar money market-nya, loan and receivable-nya itu tinggi sekali. Dia bisa menopang pasar keuangannya, sehingga porsi pasar keuangan itu tetap tinggi. Government bond yang berwarna abu-abu. Government bond kita itu sudah cukup banyak, tapi memang belum terlalu cukup mengabsorb gap keuangan ini dibanding negara-negara lain.
Lalu kita bicara tentang money market. Loan and receivable kita juga masih sedikit dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Lalu dengan corporate bonds. Corporate bonds ini adalah berbeda dengan government bonds ya. Ini adalah diterbitkan oleh pihak swasta atau BUMN. Corporate bonds kita sangat-sangat kecil, 3%, dengan angka 3 ini, dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang korporasi di Indonesia itu belum banyak yang berminat menerbitkan obligasi. Sangat sedikit. Dari statistik ini kita bisa melihat bahwa tingkat kedalaman pasar keuangan di Indonesia masih sangat kecil dan belum setara dengan negara peers. Statistik ini masih terhadap negara peers ya, jadi yang mirip-mirip dengan Indonesia. Kita belum bicara dengan US, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara maju di Eropa. Gitu. Hal ini menimbulkan potensi ketidakmampuan mendukung sektor real. Sektor real ini adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Jadi kita itu investasi itu banyak di sektor keuangan, bukan di sektor real. Ini tentu menimbulkan risiko ketidakmampuan kita, karena sektor real ini adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, sementara sektor keuangan itu tenaga kerja yang terserap itu tidak banyak. Gitu. Jadi pendalaman pasar keuangan itu sangat penting untuk ujung-ujungnya meningkatkan tenaga kerja kita, penyerapan tenaga kerja kita. Lalu ini adalah strategi S&P 3K dari perspektif kedalaman pasar keuangan. Statistik ini menyampaikan perbandingan yang lebih luas terhadap negara peers, di mana mediannya adalah di garis yang berwarna biru ini. Kita ada di sini saat ini. Kita bisa melihat ya, kita kalah jauh dibanding Malaysia, South Africa, negara-negara peers lain, Thailand, China, ya, Chile. Jadi negara-negara ini adalah negara-negara yang bisa dibilang berhasil mencapai pasar keuangan yang inklusif, aman, dalam, dan terpercaya untuk bisa mengurangi porsi APBN. Pasar uang, di mana pasar uang dan pasar modalnya itu bisa dibilang cukup dalam dan cukup inklusif. Dan bisa menopang pembiayaan infrastruktur dan perekonomian di sektor real di negara-negara tersebut. Sementara Indonesia, pasar keuangan kita itu belum bisa terlalu menopang pembiayaan infrastruktur maupun pembiayaan ekonomi sektor real. Ini adalah PR bersama daripada Bank Indonesia, OJK, Kemenkeu, dan lembaga-lembaga terkait untuk bisa meningkatkan angka ini untuk bersaing dengan negara-negara peers. Gitu. Agar penyerapan tenaga kerja kita bisa meningkat. Ini adalah kerangka S&P 3K, di mana 49,98% pembiayaan infrastruktur ini yang menjadi visi utama. Dan juga yang kedua adalah, ini yang pertama ya, yang kedua adalah pembiayaan sektorial. Pembiayaan sektorial. Ini adalah pasar-pasar yang dimaksud, di mana kok yang kita secara teori, pasar keuangan itu hanya mencakup pasar uang ya, di mana produk-produk itu lebih dari setahun. Tapi pasar keuangan dalam definisi S&P 3K ini itu mencakup 6 pasar. 6 pasarnya itu adalah pasar obligasi, pasar saham, pasar structured, termasuk hingga pasar keuangan syariah. Nah, ini adalah sumber-sumber tiga pilar ya. Ada 3 pilar dari kerangka S&P 3K ini adalah sumber pembiayaannya, infrastrukturnya, koordinasi kebijakannya. Gitu. Jadi tidak hanya tools-toolsnya, tapi juga harmonisasi dan koordinasi kebijakan dengan lembaga-lembaga terkait serta edukasi ke masyarakat. Presentasi yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan ini adalah termasuk edukasinya. Implementasi penerapan ini ke dalam mata kuliah di dalam kampus itu juga bagian dari edukasi yang harus dilakukan.
agar tercapai pasar keuangan yang inklusif sehingga tercapai target-target yang dicanangkan oleh pemerintah. Lalu ada 6 pasar ini ditopang oleh 3 pilar ini ditopang oleh 7 ekosistem pasar keuangan. Di next selanjutnya saya akan membahas tentang pembiayaan, tidak akan lebih ke pengembangan infrastrukturnya. Ini adalah target-target angka dari SNP3K ini. Misalnya seperti ini ya. Kita bisa lihat bahwa stok market dulu. Kita bisa lihat bahwa stok market kita masih kurang dalam, masih kurang tinggi gitu ya dibanding negara-negara lain. Targetnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang TBK itu terus bertambah. Bertambah 45 dalam rentang waktu ini, bertambah 50 perusahaan dalam rentang waktu ini. Saat ini itu perusahaan TBK itu ada jumlahnya sekitar 700 dan ditargetkan akan semakin bertambah terus ya, 50, 35 gitu. Nah, ini semakin banyak perusahaan TBK yang terdaftar, itu maka transparansi dan perputaran pasar saham kita itu akan semakin baik gitu ya. Jadi pemerintah itu selalu mendorong agar banyak perusahaan-perusahaan itu menjadi listed di bursa efek. Gitu. Yang kedua adalah government bonds. Government bonds itu kita bisa lihat indikatornya itu di turnover SBN. Sertifikat berharga nasional, surat berharga nasional. Surat berharga negara dalam hal ini. Ini adalah pertumbuhannya ya. Ini yang B. Pertumbuhannya itu, turnover-nya itu bisa diharapkan bisa 4,8, 5%, dan 5,1% di tahun-tahun ini. Turnover. Lalu kita bicara sekarang yang money market ya. Loan and receivable itu kita targetnya itu, target Bank Indonesia itu ada di sini. Di C ini. Pertumbuhannya itu bisa 3-4%, 4-6, sehingga 6-8% di 2023-2024. Ini juga termasuk syariah market share, derivative transaction, dan daily transaction in the FX market. Lalu yang terakhir itu D, corporate bonds. Corporate bonds itu ada di sini, yang D. Diharapkan pertumbuhan corporate bonds itu konstan 20% per tahun hingga 2024. Jadi maksudnya adalah korporasi yang menerbitkan bonds itu bertambah 20% dari tahun sebelumnya, lalu bertambah 20% dari tahun sebelumnya, baik in terms of volume maupun volume transaksinya maupun korporasinya gitu. Jadi ini ditargetkan terus bertumbuh ya. Target-target ini bisa mencapai 49,98% pembiayaan yang ditargetkan oleh pemerintah. Sekarang kita bicara infrastruktur, yaitu pilar yang di tengah itu ya, dari SNP3K ini. Kita bicara infrastruktur itu, jadi pilar Bank Indonesia itu kan ada 3 ya. Ada 3. Ada moneter, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Financial market infrastructure, porsinya itu ada di sini. Jadi ini adalah menopang 3 pilar dari target Bank Sentral, gak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi financial market infrastructure ini harus diperkuat berkaca dari pengalaman krisis keuangan global di tahun 2008 yang membuat seluruh bank sentral Indonesia itu harus kembali memperketat pasar keuangan itu, tetapi harus secara fleksibel gitu ya. Baik sebelum transaksi itu dilakukan maupun setelah transaksi itu dilakukan. Jadi peraturan Bank Indonesia ini adalah
sebagai fondasi untuk pelaksanaan kebijakan moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Agar pasar keuangan kita itu inklusif, aman, dalam, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Saya tidak akan membahas satu persatu secara mendalam, bisa dibaca langsung di peraturan Bank Indonesia lain, tapi ini adalah tata kelola dan tata cara pengelolaan uang transaksi untuk bisa mencapai pasar keuangan yang mendalam. Dan penjelasan dari saya untuk materi terkait pasar keuangan. Untuk pertanyaan dan masukan bisa di email ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian.